Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafijah dari kelas 10 fase E4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul mengidentifikasi identitas individu dan kelompok. Dari sini kita sudah tidak asing dengan kata identifikasi, yang berarti identifikasi adalah tindakan atau proses mengenali atau menetapkan identitas seorang atau sesuatu. Ini melibatkan penentuan karakteristik unik yang membedakan individu, objek, atau dari yang lain. Secara umumnya, identifikasi adalah proses mengenali atau memastikan siapa atau sesuatu itu. Ini melibatkan pengumpulan informasi dan perbandingan dengan pengetahuan yang ada. Yang berikutnya, kita juga harus tahu apa arti dari identitas. Identitas adalah konsep yang kompleks dan memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya. Secara umum, identitas merujuk pada ciri-ciri atau karakteristik unik yang melekat pada seseorang, sekelompok orang, atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, siapa atau apa suatu entitas? Back to the topic. Mari sekarang kita bahas apa itu mengidentifikasi identitas individu dan kelompok. Bagaimana identitas individu dan kelompok dapat diidentifikasi? Ini adalah topik yang menarik, bukan? Dan memiliki banyak lapisan. Kita mulai dari mengidentifikasi identitas individu. Identitas individu adalah kumpulan karakteristik unik yang mengidentifikasikan seorang dan membedakannya dari orang lain. Proses identifikasi ini melibatkan berbagai aspek. Yang pertama, karakter fisik. Ini adalah aspek yang paling mudah diamati. Yang kedua, ada penampilan, seperti bentuk wajah, warna kulit, tinggi badan, berat badan, warna mata, warna dan jenis rambut, ciri khas, seperti tahi lalat atau bekas luka. Yang ketiga, ada biometrik, sidik jari. Keempat, ada informasi pribadi, atau data-data secara formal yang melekat pada individu tersebut. Yang kelima, ada nama lengkap. Yang keenam, ada nama dan tempat lahir, informasi demografis yang unik. Yang ketujuh, ada alamat atau lokasi tempat tinggal. Yang kedelapan, ada nomor identifikasi seperti nomor induk kependudukan atau NIK. 9, ada psikologis dan kepribadian, yaitu aspek-aspek internal yang membentuk siapa individu tersebut. Ke-10, ada sifat dan temperamen, yaitu kecenderungan perilaku, emosi, dan reaksi. 11, ada nilai dan keyakinan, prinsip-prinsip yang dianut dan diyakini kebenarannya. 12, ada minat dan hobi. Seperti yang kita tahu, minat dan hobi adalah aktivitas yang disukai dan dilakukan secara rutin. 13, ada gaya berpikir. Setiap orang pasti punya gaya berpikir untuk memproses informasi dan mengambil keputusan. 14, ada sosial dan budaya, yaitu konteks di mana individu berada dan berinteraksi. 15, adalah bahasa ibu atau bahasa yang bisa dikuasai. 16, ada agama atau kepercayaan. Setiap orang pasti punya sistem keyakinan yang dianutnya masing-masing. Selanjutnya, mengidentifikasi identitas kelompok. Identitas kelompok adalah rasa kebersamaan dan ciri-ciri yang dimiliki bersama oleh sekumpulan individu, membedakan mereka dari kelompok lain. Identifikasi identitas kelompok melibatkan yang pertama, ada karakteristik bersama atau ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok. Yang kedua, ada demografi, ada usia, jenis, kelamin, lokasi geografis yang sama. Ketiga, ada kepentingan atau tujuan bersama, misalnya kelompok pencinta alam, komunitas hobi, dan organisasi profesi. Nilai dan keyakinan bersama, ideologi politik, agama, pandangan hidup. Selanjutnya ada sejarah atau asal-usul bersama, yaitu kelompok etnis atau komunitas alumni. Ada simbol dan artefak, objek atau representasi yang melambangkan kelompok mereka. Ada bendera, logo, atau maskot, yaitu representasi visual identitas kelompok yang dapat membedakan kelompok yang ini dan dengan yang lain. Bahasa atau dialek khas, yaitu cara berkomunikasi yang unik bagi kelompok. Pakaian atau atribut khusus, yaitu seragam, simbol keagamaan, atau aksesoris budaya. Ritual dan tradisi, praktik-praktik yang dilakukan secara bersama dan diwariskan.
Ada norma dan aturan atau pedoman perilaku yang disepakati dan ditaati oleh anggota kelompok. Ada tata cara interaksi, aturan sopan, santun, dan komunikasi dalam kelompok. Ada standar perilaku atau harapan mengenai bagaimana anggota berkelompok bertindak. Ada sanksi, yaitu konsekuensi jika norma dan aturan mereka dilanggar. Nah, dengan memahami bagaimana identitas individu dan kelompok diidentifikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, dan keamanan. Proses ini membantu kita memahami diri sendiri, orang lain, dan dinamika sosial sekitar kita. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.